Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, secara singkat khatib tidak lupa untuk menyampaikan wasiat taqwa ilallah, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat di atas tadi kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam kondisi muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kali bulan Ramadan berakhir, umat Islam di seluruh dunia menyambut datangnya Aid, Yaumul Aid, yaitu hari raya, dengan gema takbir, gema tahmid dan tahlil. Hati manusia diliputi dengan kegembiraan yang luar biasa. Nanti malam, ada yang tadi malam ya, kita bisa melihat dan menyaksikan masjid-masjid dan rumah-rumah Allah dipenuhi dengan lantunan kalimat-kalimat agung, kalimat zikir. Hal itu menunjukkan bahwa yaumul farah indal muslimin muqayyidah atau muqayyidun bitta'ati wal ibadah. Jadi hari raya umat Islam, hari raya yang penuh kegembiraan, tapi kegembiraan itu tetap dalam batasan taat, dalam batasan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari kemenangan, sebuah momentum spiritual yang dirayakan dengan kebahagiaan kolektif. Hadirin ma'asyiral muslimin sekalian yang berbahagia, Islam menegaskan bahwa inti kehidupan manusia itu terletak pada ketakwaan. Segala amal, status sosial dan pencapaian duniawi tidak memiliki nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dilandasi dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi ay aksarukum karamatan wa manzilatan indallah. Maknanya adalah orang yang paling banyak kemuliaannya, orang yang paling banyak kedudukannya, ya, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Atqakum ay asyadda khasyatan lillah, orang yang paling takut kepada Allah. Wa aktsarukum adaan li faraidihi wajtinaban li ma'asih aw li nawahi. Orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling banyak melakukan kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban terhadap Allah, dan menjauhi bermaksiat kepadanya. Atau di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini merupakan panggilan spiritual saudara-saudaraku sekalian, ya. Ayat ini tidak hanya memerintahkan ketakwaan, tetapi juga menegaskan bahwa perjalanan hidup manusia harus berakhir dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini? Dengan kata lain, kehidupan seorang muslim adalah perjalanan panjang menuju kesempurnaan takwa kepadanya. Dalam perspektif inilah Ramadan hadir sebagai sebuah instrumen pendidikan spiritual, pendidikan moral, sebuah madrasah ilahiyah yang mendidik manusia agar manusia itu mencapai derajat ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam tradisi intelektual Islam, pendidikan itu tidak selalu berlangsung di ruang kelas formal. Kehidupan itu sendiri adalah sekolah bagi jiwa manusia. Maka Ramadan adalah salah satu bentuk pendidikan ilahiyah yang paling cespleng atau yang paling komprehensif. Ini saya kutip unen-unen orang Arab, ada gium bangsa Arab. Ini luar biasa ini istilahnya, kalau saya menyebut al-farqu al-jauhari, perbedaan yang sangat mendasar sekali bainal madrasah wal hayah, antara sekolah dan kehidupan. Mohon perhatiannya sebentar. Annal madrasata, sekolah itu, sesungguhnya sekolah itu tu'allimuka darsa, sekolah itu mengajarkan kamu pelajaran. Tsumma takhtabiruka, kemudian mengujimu. Jadi di sekolah kita dapat pelajaran, baru kemudian diuji. Bainamal hayah, tetapi dalam hidup ini takhtabiruka summa tu'allimuka. Kalau di kehidupan ini kita diuji dulu, baru memperoleh pelajaran. Maka dalam tradisi intelektual Islam, pendidikan itu tidak melulu harus berada di dalam kelas atau di ruang-ruang kelas formal. Dan Ramadan ini merupakan pendidik, merupakan tempat pendidikan, merupakan salah satu bentuk pendidikan ilahiyah yang luar biasa, yang sering dibaca oleh imam dan khatib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dalam ayat ini tujuan utama puasa tidak sebatas menahan lapar dan haus, tapi puasa adalah metode pendidikan spiritual untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Kalau kita lihat dan mencermati ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, ini maksudnya adalah ketakwaan yang terus berlanjut. Kan fi'il mudhari itu kan digunakan untuk menggambarkan saat ini dan yang akan datang toh Pak. Al-waqtul hadiri wal mustaqbal. Jadi fi'il mudhari itu kan fungsinya untuk menceritakan kejadian sekarang saat ini dan kejadian yang akan datang di masa datang. La'allakum tattaqun, berarti ketakwaan yang saat ini berlangsung dan ketakwaan yang di masa depan. Artinya ketakwaan kita ini ya harus berlanjut gitu loh. Jadi orang soleh itu jangan waktu puasa saja gitu. Jadi orang ahlu tilawah itu jangan pas Ramadan saja. Jadi orang baik itu jangan waktu Ramadan saja. Atau jadi ahlul jamaah, atau orang yang seneng jamaah itu ojo nak pas poso tok gitu. Rampung poso ora jamaah meneh. Rampung poso terus
medet meneh cetil lagi, atau kemudian bakhil kembali, kemudian berakhirnya puasa terus tidak membaca Quran kembali. Tapi ketakwaan yang engkau bina selama 1 bulan ini itu harus berlanjut gitu, harus berlanjut di hari-hari mendatang. Ma'asyiral muslimin sekalian, maka hari raya itu sering disebut sebagai hari kemenangan, tapi tidak semua orang memperoleh kemenangan gitu. Siapa yang memperoleh kemenangan itu? Ya, yang saya katakan la'allakum tatakun adalah kemenangan yang kemenangan yang terus berlanjut. Jadi ketakwaan yang terus berlanjut. Artinya gini, kalau nanti habis Ramadan kok kita muler mungkrek mundur ya, tidak bertambah maju atau mungkin malah mundur gitu, berarti kita tidak menang. Madrasah latihan kita selama 1 bulan ini belum membekas dalam diri kita. Jadi secara kesimpulan gini, jika seseorang keluar dari Ramadan kok tanpa adanya perubahan spiritual, tanpa adanya perubahan moral, maka hakikatnya ia belum lulus dari madrasah Ramadan itu. Kan sebenarnya gini loh Pak, ketika kita masuk Ramadan itu kan ada lonjakan spiritual, wong terus do sregep kabeh nang masjid kan itu. Semestinya kan lonjakan ini kan bertahan Pak, atau paling tidak makin meningkat. Kok malah usai Ramadan tadi spiritual yang tadi sudah naik, tadi sudah agak berprestasi, turun kembali gitu. Maka ini nanti tidak dianggap tidak lulus dari madrasah Ramadan. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, karena saya tidak bisa berlama-lama, yang terakhir, pernah nggak Bapak dan saudara sekalian mendengar ada orang bilang gini, kok sekarang ini waktu cepat berlalu ya, tahun demi tahun cepet men, saiki kok krasane kok ngerti-ngerti wis 2026, ngerti-ngerti posone meh entek, ngerti-ngerti bakdo, nanti bakdo ngerti-ngerti praine entek mlebu, nanti datang-datang akhir tahun, tahu-tahu awal tahun, tahu-tahu kok waktu terus berjalan kok begini cepat, terasa begitu cepat gitu. Nah, fenomena ini saudaraku sekalian hakikatnya sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lebih dari 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai waktu itu berdekatan. Sampai waktu itu berdekatan. Fatakunus sanatu kasyahri. 1 tahun terasa 1 bulan gitu. Wa yakunus syahru kal jumu'ati, dan 1 bulan kuwi krasane gor seminggu, 1 pekan. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, dan 1 pekan terasa cuma 1 hari Pak. Wa yakunul yaumu kas-sa'ati, dan 1 hari itu terasa 1 jam. Wa takunus sa'atu kad-darmati bin nari, dan 1 jam itu terasa seperti percikan api yang menyala sebentar terus kemudian padam. Loh, gitu. Jadi ini hadis sangat related sekali dengan kondisi kita saat ini, di mana kita merasa waktu ini kok terus berlalu, dan para ulama menginterpretasi, memberikan pembacaan teoritis terhadap kalimat hatta yataqarabaz zaman, itu maknanya adalah dicabutnya keberkahan dari zaman ini. Artinya begini Pak, sebenarnya secara kuantitatif waktu zaman dulu dengan sekarang kuwi podo. Waktu saya sehari dan waktu ini jenengan sehari niku sami. Sedina ki ya 24 jam. Dari dulu ya sedina kuwi 24 jam. Sejam iki 60 menit
gitu loh. Dalam satu pekan ya 7 dina kuwi padha kan biyen zaman kuno kak ra penak teko saiki sing penak iya sama Pak. Waktu itu secara kuantitatif sama gitu. Tetapi yang membedakan apa? Keberkahannya. Maka dalam hadis Tirmidzi yang lain, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik aspek duniawi maupun ukhrawi. Lah orang zaman dulu pekerja keras, orang sekarang mohon maaf mungkin generasi sekarang beda. Generasi yang orang bilang generasi sandwich atau generasi apa itu strawberry ya. Sementara orang-orang zaman dulu, semisal saya beri contoh Imam Nawawi Pak. Imam Nawawi itu usianya 45 tahun tapi karyanya luar biasa. Ya, di usia 45 tutup usia di usia 45 itu menghasilkan karya yang luar biasa sekali ya. Sementara kita yang sudah sampai 50 tahun, 60 tahun kan gini Pak. Ada orang ini kan akhir Ramadan ya. Ada orang yang sama-sama dalam satu hari itu 24 jam. Yang satu bisa khatmil Quran, yang satu enggak. Yang satu bisa ini itu, yang satu enggak bisa apa-apa. Berarti kan aslinya podo toh jatai 24 jam satu hari. Saya panjenengan kan sama, tapi outputnya beda lah ini. Maka orang yang merasa cepat tadi itu kehilangan keberkahan dalam memanfaatkan waktu atau hidup yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semuanya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al baladana Indonesia hada baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum